Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh dunia. Gimana kabarnya? Masih semangat nggak? Harus tetap semangat, karena saya tetap semangat ngerjain program online learning ini. Dan seperti biasa, kita ketemu lagi dengan topik-topik yang keren. Kemarin kita ngomongin banking, sekarang kita ngomongin warehouse. Dan hari ini saya mendatangkan pemateri yang paling jago di bidangnya untuk urusan logistik. Om Arta Nugraha Jonar, dia sering berbagi, sering nulis, pokoknya sharing urusan-urusan warehouse. Dan jadi saya jadi tahu Om Arta ini kelihatannya sangat interest banget di dunia perlogistikan gitu ya kira-kira. Nah, jadi hari ini saya todong langsung beliau. Bulan lalu saya udah todong, tiba-tiba beliau terkena, ya itulah pandemik ini memang ganggu banget. Akhirnya minta izin untuk di reschedule. Alhamdulillah jadi penyintas. Hari ini sehat, bugar, segar. Dan hari ini mau berbagi cerita dengan kita dengan topik yang keren banget lah. Data warehouse management apa nih tadi? Warehouse management system. Jadi akan bercerita dengan kita mengenai dunia warehouse. Seperti biasa formatnya adalah 45 menit presentasi dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya jangan lupa sampaikan pertanyaan di kolom komentar di FB yang sekarang sudah ada 14 orang. Wow, yes. Selamat bergabung sama teman-teman. Jangan lupa sampaikan pertanyaan. Dan seperti biasa, online learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloudhouse, dan Refactory. Tanpa perlu menunggu lama, teman-teman pasti sudah penasaran kan? Nah, kita akan langsung ikuti topik kita hari ini bersama dengan Om Arta Nugraha Jonar dengan topik Warehouse Management System. Silakan Om Arta. Oke, halo semua. Selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Arta Nugraha Jonar. Saya juga termasuk belajar ke Om Peter nih di PHP Indonesia. Jadi sejujurnya banyak hal yang saya dapatkan di PHP Indonesia. Kebetulan saya juga kalau bilang saya juga suka coding dan background saya memang di IT dan juga sempat bekerja di IT juga di sisi logistik untuk membuat WMS juga ini termasuk. Semoga malam ini saya bisa membagikan apa yang saya ketahui ya, mungkin banyak teman yang lebih expert dari saya sih, tapi saya coba berbagi dari apa yang sudut pandang saya. Oke, boleh saya share ya, Om? Silakan. Oke. Nah, malam ini kita akan belajar tentang, bukan belajar ya, saya sharing tentang warehouse management system. Belum share kayaknya Om Arta. Oke, sorry. Sudah. Perfect. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama mengulik tentang warehouse management system. Mungkin ada beberapa teman yang sudah familiar dengan warehouse management system ini dan juga mungkin sudah membuat mendevelop dan ataupun menggunakan dari warehouse management system atau yang disingkat WMS. Nah, jadi kalau di dalam warehousing itu banyak aktivitas yang kita lakukan di dalam dunia warehouse atau pergudangan ini. Jadi tidak sekedar kita hanya menyimpan barang saja, tapi di dalamnya itu ada pengelolaannya, Nah, saya dulu sempat pada saat kuliah itu saya berpikir itu bahwa pergudangan itu hanya membuat sistem persediaan barang saja. Jadi saya ada barang masuk, terus saya catat, kemudian ada transaksi misalnya di situ ada harganya, kemudian ada permintaan barang keluar, terus barang saya keluarkan. Terus yang saya lihat itu hanya di sisi stok saja, gitu. Barang masuk, barang keluar, stoknya aktualnya ada gitu, dan kita data. Nah, itu dulu waktu saya kuliah
saya berpikir sesederhana itu. Nah, pada saat saya join di perusahaan logistik, saya masuk ke dalam di warehouse. Waktu itu memegang inventory, dan salah satu inventory, ternyata di dalam warehouse itu banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan, dan itu harus di cover oleh suatu sistem. Nah, beberapa yang aktivitas-aktivitas yang ada di dalam warehouse itu ternyata ketika kita melakukan tanpa suatu kita bicara sistem yang jelas, itu akan menimbulkan banyak masalah ya, banyak masalah. Dan beberapa masalah itu yang seperti yang digambarkan ini, misalnya kita melakukan proses-proses yang secara manual. Nah, kalau dalam satu warehouse yang besar dengan transaksi yang besar, itu akan menjadi masalah yang kompleks. Ketika ada barang masuk dengan ratusan atau puluhan item atau SKU dengan kuantiti yang banyak, itu bagaimana cara menghitungnya, itu kan akan menimbulkan problem tersendiri. Kemudian ada problem-problem lain yang berkaitan dengan proses-proses yang ada di warehouse. Misalnya dari sisi picking ya, dari sisi picking proses yang lama, kemudian di sini ada stok diskrepensi, itu di sisi stoknya kita sering untuk perusahaan-perusahaan atau warehouse yang mengelola secara manual itu sering mengalami ini, stok diskrepensi. Apa yang ada di mereka catat, stok yang dicatat ternyata di aktualnya nggak sama. Dan penyebabnya banyak ya, bisa dari lokasi yang tidak pas, atau tidak sesuai dengan yang dicatatkan, atau ada hal-hal yang lupa tercatat gitu kan, karena dicatat secara manual. Kemudian ada juga dari sisi kesulitan mencari lokasi dari barang tersebut. Kalau warehouse-nya masih kecil, mungkin mudah ya mencari barang, oh hafal, orangnya apa, saya mau cari barang buah-buahan ya, buah-buahan, SKU-nya buah-buahan, saya datang ke sana karena sudah lokasinya udah fix dan tetap itu saja, maka dia dengan mudah datang ke sana. Tetapi kalau SKU-nya sudah semakin banyak, produknya semakin banyak, dan warehouse-nya juga semakin luas, maka itu akan menimbulkan kesulitan. Orangnya harus menghafal di mana lokasinya. Apalagi ada orang baru datang, kita harus ngajarin ini orang baru ini, ya ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, dan itu membuat prosesnya untuk mereka beradaptasi untuk bisa mengikuti proses di warehouse itu menjadi lama. Kemudian ada juga yang masalah real time ya, real time update. Ketika kita memakai sistem yang manual, maka kita nggak bisa update datanya. Data barang masuk sekarang berapa, data barang keluar berapa, dan yang kita lakukan hanya bisa semacam reconcile dulu, baru kita tahu oh yang update sekarang berapa. Dan itu tentu tidak cocok ya kalau sudah di saat ini yang semuanya menuntut real time gitu, dan kita bisa tahu secepat mungkin stok yang ada di warehouse kita ada berapa. Dan masih banyak yang lain ya, ada masalah proses yang redundan karena orang lain mengerjakan proses yang sama misalnya, dan juga masalah dokumentasi dari berbagai transaksi yang ada di warehouse. Nah, sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh warehouse yang baik itu? Gitu. Apa sih yang diinginkan? Yang diinginkan adalah visibility dari masing-masing stakeholder. Jadi kalau di warehouse itu, kalau di pengelolaan warehouse ada berbagai macam ya. Ada yang dikelola hanya warehouse sendiri, ada juga yang berkaitan dengan manufacturing, bagian dari produksi, bagian dari sales juga. Nah, tentunya masing-masing pihak tersebut, tidak hanya orang warehouse ini, harus bisa melihat seperti apa sih kondisi warehouse sekarang, seperti apa stoknya, dan kira-kira dari yang ada sekarang ini bisakah mencukupi untuk misalnya proyeksi dari sales ke depan. Apakah mereka harus kalau dari sisi manufacturingnya atau produksinya misalnya, apakah saya harus memproduksi barang yang lebih banyak karena stok yang saat ini
tidak mencukupi ataukah sudah cukup dengan level produksi yang sekarang. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk di sisi warehouse itu mempunyai visibility yang baik untuk masing-masing stakeholder. Kemudian ada dari sisi yang kedua adalah di akurasi dan time billing ya. Ini berkaitan juga dengan ada beberapa warehouse yang menggunakan sistem misalnya rent atau sewa ya, kita sewa warehouse. Nah, ketika kita tidak tahu posisi stok yang sekarang, itu akan berakibat bisa overspace atau bahkan kekurangan space, dan efeknya pastinya dari sisi pengelolaan warehouse-nya akan bisa sangat kacau ya kalau kita tiba-tiba barang-barang datang dengan sangat banyak sementara space-nya nggak ada. Dan yang terakhir adalah real time operational control. Nah, ini penting sekali ya, terutama seperti kayak saya nih, kebetulan saya di operational manager di Farm di Surabaya. Saya harus tahu nih barang-barang yang ada sekarang. Kebetulan saya mengelola perishable ya, fresh food, sayur-sayur. Nah, itu kita sangat kritikal sekali karena inventory atau persediaannya itu nilai lifetime-nya itu cuman kebanyakan dalam hitungan jam ya. Jadi kita harus tahu kita mau datangkan stok berapa untuk hari ini dan untuk penjualan hari ini, dan kita sangat meminimalkan apa yang dinamakan waste atau membuang dari stok-stok yang karena terjadi kerusakan di barang tersebut. Nah, bagi saya sangat penting sekali saya bisa melihat dari sisi perubahan stok itu secara real time. Oke, nah jawabannya untuk semua itu adalah kita perlu suatu sistem yang bisa mengakomodir semua proses yang ada di warehouse, mulai dari proses inbound, kemudian barang itu disimpan. Nah, sebagai penggambaran ya, ada rak ini kita simpan di rak ini, kemudian ketika ada proses permintaan barang tersebut, maka ada tim warehouse yang mengambil barang tersebut untuk disiapkan dan dikirimkan. Nah, kalau kita mengelola warehouse secara besar seperti ini, akan sangat sulit sekali kita kelolanya secara manual. Dan oleh sebab itu, timbullah apa yang dinamakan suatu sistem yang bisa mengelola warehouse secara keseluruhan. Dan ini trennya dimulai dari tahun 80, dimunculkanlah apa yang namanya WMS. Nah, apa yang membuat dia spesial? WMS ini secara practically kita bisa mengelola warehouse secara tidak terbatas ya dengan WMS ini. Misalnya berapapun space-nya kita bisa kelola, berapapun jumlah warehouse-nya kita bisa kelola. Kemudian kita juga bisa sangat terbantu dari sisi reporting ya, karena semua yang dilakukan segala transaksi yang ada di dalam warehouse tersebut tercatat. Jadi kita tinggal memunculkan aja report-report yang kita butuhkan. Dan kita juga bisa punya semacam control panel ya dari WMS itu untuk mengontrol informasi-informasi apa yang bisa dibagikan. Nah, ini adalah proses-proses yang di dalam warehouse yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan WMS. Misalnya cycle count ini untuk menghandle stok count yang stok-stok yang ada di gudang. Cycle count ini fungsinya untuk menghitung apakah data yang ada di dalam database dengan yang ada di fisik itu sudah sesuai atau tidak, dan kita bisa melakukan adjustment untuk itu dengan secara cepat. Kemudian ada stock transfer. Stock transfer ini kita bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lokasi ke lokasi lain, dan kita bisa langsung update. Jadi ketika ada perpindahan barang, ketika ada permintaan barang tersebut, orang yang ingin mencari barang tersebut bisa mendapatkan lokasi data secara real time. Nah, yang terakhir adalah integrasi dengan peralatan-peralatan ya. Jadi kalau WM sekarang ini sudah banyak yang bisa terintegrate dengan berbagai device ya. Sebagai contoh ini seperti ini adalah personal data terminal PDT.
Kemudian juga kalau device-device lain bisa pakai barcode scanner dan RFID. Nah, di dalam WMS itu untuk secara globalnya ya, hampir keseluruhan WMS itu pasti mengikuti dari proses cycle yang ada di warehouse. Jadi secara simpelnya sebetulnya kegiatan di warehouse itu cuman ada 3. Ada proses inbound, kemudian ada proses penyimpanan barang, ini lokasi barang ya, dan ada proses outbound. Nah, proses inbound itu apa aja yang diperlukan? Ya, di sini mungkin mengacu ke ini ya, ke produk tertentu ya. Nah, mereka menamakan ASN atau Advanced Shipping Notice. Artinya ada notifikasi lah untuk proses memasukkan barang itu harus ada notifikasi terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kita mengikuti apa yang namanya warehouse good practice. Jadi ketika ada semua barang yang masuk ke dalam warehouse itu harus jelas barangnya apa, jumlahnya berapa, kapan mau masuk, dan gimana cara handlingnya. Kenapa demikian? Karena kita kan mengelola warehouse ya, di dalamnya itu banyak hal yang diperlukan dalam pengelolaan warehouse, mulai dari manpower-nya mungkin, terus tools yang kita gunakan, kemudian waktu yang diperlukan untuk menghandle dari barang-barang tersebut. Jangan sampai kita nggak tahu nih ada barang masuk tiba-tiba, wah ternyata butuh forklift, kita nggak punya forklift, gimana ini? Nah, itu kenapa diperlukan apa yang namanya advance shipping notice atau pemberitahuan inbound barang. Nah, proses selanjutnya ini bahasa ini juga ya di aplikasi juga dari good receipt ya, artinya menerima barang lah gitu. Jadi setelah ada proses barang masuk, mungkin dibawa truk gitu ya, dibawa truk, kemudian kita bongkar, maka kita akan melakukan namanya transaksi JRN. Di situ kita akan menginput barang yang sudah kita cek tadi, kita sesuaikan dengan dokumen yang disertai tadi, pemberitahuan tadi, apakah sudah benar produknya, apakah sudah benar kuantitinya, jumlahnya sudah benar enggak. Kalau sudah sesuai, kita masukkan ke dalam sistem. Dan proses selanjutnya kita melakukan put away. Put away ini bahasanya kalau di warehouse itu ya kita menaruh dalam satu lokasi tertentu. Prosesnya memang ada beberapa macam ya. Kalau untuk lokasi, penentuan lokasi ada yang fix, ada yang kita bisa taruh di sembarang lokasi. Nah, kalau fix kan keuntungannya semua kan sudah tahu ya. Contohnya kalau kita masuk ke toko retail ya, toko retail kayak sebut aja Indomaret ya. Kita hafal kan kalau mau beli minum itu pasti ke kiri. Kalau beli obat itu pasti ke kanan. Nah, konsep kalau fix lokator itu memang seperti itu dan itu memang sangat memudahkan bagi warehouse. Tapi kekurangannya adalah lokasi yang dibutuhkan itu jadi lebih besar. Seandainya misalnya suatu stok tertentu itu habis. Nah, lokasinya itu nggak bisa ditempatin sama tempat lain. Jadi harus misalnya lokasi obat ya harus diisi obat, nggak bisa kita taruh di situ minuman. Itu kelemahannya. Nah, dengan penggunaan WMS ini kita bisa mengubah konsep penyimpanan barang itu bukan di lokasi yang fix. Kita bisa taruh di mana saja. Nah, lokasinya nanti dicatat di WMS. Jadi orangnya nggak perlu lagi menghafal, oh kalau naruh obat itu di rak nomor 2A, nggak perlu begitu. Dengan WMS nanti dicatat, ditaruh, setelah itu dicatat. Ketika dia mau mengambil barang, kita bisa tahu, oh lokasinya di sana, tanpa harus menghafal dari lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Jadi penggunaan WMS ini memang sangat penting ya di warehouse. Nah, kemudian selanjutnya proses selanjutnya adalah di sisi outbound ya, sisi outbound. Nah, di sisi outbound ini ada namanya pick ticket. Pick ticket ini adalah untuk mengambil barang itu tidak boleh sembarangan. Jadi di situ akan ditentukan produk-produk apa yang diambil, kemudian kuantitinya berapa. Nah, tambahnya adalah di WMS ini kita bisa tahu lokasinya ada di mana. Dan kalau proses sebelumnya ketika membuat pick ticket ini sebetulnya ada proses lagi, kita bisa melakukan verifikasi.
stoknya itu ada di gudang atau enggak. Jadi pada saat kita misalnya ada permintaan barang, kita sudah tahu dulu, oh stoknya ini nggak ada, atau stok misalnya obat A ini kosong. Ada juga stok obat A ini diminta 10, tapi stoknya kita cuma 5. Jadi nggak bisa memenuhi dari permintaan tersebut. Nah, itu keuntungan dari WMS. Nah, ketika semua barang itu sudah tersedia di stok, ketika melakukan ada permintaan barang, maka dari sisi warehouse itu membuat namanya big ticket. Big ticket itu tadi isinya ada produknya apa, kuantitinya berapa, kemudian lokasinya di mana. Jadi orangnya nanti membawa big ticket ini atau informasi ini mau mengambil barang yang berapa saja. Kalau yang lebih kompleks lagi, kita juga bisa melakukan ini ya melakukan handlingnya untuk handling barang tersebut dengan apa gitu. Misalnya harus dengan forklift ataukah bisa diambil orang aja gitu. Jadi bisa mengarahkan, memetakan sumber daya apa yang akan digunakan. Nah, setelah barang-barang itu diproses ya, proses kemudian dalam proses big ticket ini kita akan update ke WMS lagi bahwa barang-barang yang ditaruh tadi di lokasi itu sudah kita ambil. Nah, otomatis nanti ketika ada permintaan barang itu akan dikurangi stoknya. Stok tersebut dikurangi supaya ketika ada dia tadi permintaan barang itu nggak diambil lagi gitu. Misalnya ada permintaan sebelumnya itu kita punya 10 stok, kemudian ada permintaan sebelumnya itu 3. Nah, jangan sampai di stok barangnya tetap 10. Jadi ketika ada permintaan barang yang dilihat oleh peminta barang itu cuma 7. Itu sih fungsinya dari update di big ticket ini. Dan setelah proses big ticket ini, barang-barang akan disiapkan dan kemudian dikeluarkan dari gudang, di proses dispatch. Nah, selanjutnya di luar nanti ini ada proses di luar gudang ya, di sisi transportasi. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa proses-proses ini yang ada di dalam warehouse ini yang mewakili WMS ini bisa dikaitkan atau diintegrasikan dengan sistem-sistem lain. Nah, ini yang tadi ya gambaran sekilas. Jadi di dalam inbound itu sebetulnya ya cuman inbound sama outbound aja di dalam WMS ini. Kemudian ada modul-modul lain yang berkaitan. Ini kalau dijelaskan memang agak panjang juga. Ada data integration misalnya dengan data-data lain yang ada di luar WMS. Misalnya kita bisa connect dengan ERP. Kemudian ada stock transfer, ini kita bisa mentransfer stok tersebut baik dari sisi lokasi maupun dari sisi quantity. Kemudian ada proses cycle count, receipt tadi itu yang untuk proses inbound. Kemudian ada operation management yang put away tadi untuk mengatur lokasi. Dari sisi outbound ini juga beberapa WMS ini idealnya ya. Jadi semakin banyak WMS bisa mengcover kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di warehouse itu akan semakin bagus. Nah, ini kayak misalnya bisa menghandle dari vendor, dari sisi vendor. Vendor ini juga banyak ya. Misalnya dia pakai rak gitu kan, atau pakai paletnya sewa misalnya. Jadi ketika habis paletnya dia bisa sewa, meminta sewa tambahan palet ke vendornya. Ini ada special pick, billing. Nah, guide pick ini yang berkaitan tadi, dia bisa mengambil barang secara mudah karena sudah ditentukan lokasinya. Kemudian ada outbound yang warehouse to warehouse transfer ya, transfer antar warehouse. Nah, ini tadi sedikit mengulang ya tentang inbound features, ada advance shipping notice, kemudian dari pemberitahuan itu kita generate JRN dan melakukan inspeksi. Kemudian ada generate put away ticket, ini tadi untuk masukin barang. Kemudian kita update tadi put away ticket ini untuk dari sisi lokasi. Kemudian untuk outbound features-nya ada modul untuk order management. Jadi setiap permintaan barang itu ada modulnya namanya order management. Di situ nanti kita bisa melihat jumlah stoknya yang tersedia berapa, kapan akan
kapan harus disiapkan dan kapan harus dikeluarkan barang tersebut dari warehouse. Dan tadi ini juga ada sudah dijelaskan tadi generate pick and special ticket untuk mengambil barang. Setelah diambil tadi diupdate picknya tadi untuk mengupdate stoknya dan proses dispatch untuk mengeluarkan barang, dan sebagian warehouse itu melakukan delivery tracker. Ada sebagian warehouse yang melakukan ini, ada juga yang enggak. Jadi ketika sudah dikeluarkan barangnya sudah bukan tugas dari warehouse lagi, tapi ada sebagian juga melakukan tracking sampai ke customer. Jadi memang karena menjadi satu bagian ya, satu bagian proses gitu untuk mengirimkan barang hingga ke customer. Nah, utility features ini tambahan-tambahan features yang lain yang diperlukan dalam satu WMS. Ada customer related, kita bisa mencatat customer siapa, kemudian ada vendor related, kemudian ada packaging. Jadi dalam warehouse ini juga ada juga yang melakukan proses packaging atau repacking ulang ya, misalnya dari suatu barang yang bulky yang besar, kemudian itu dipecah-pecah menjadi packing-packing yang kecil. Dan ada juga proses-proses lain yang tadi dijelaskan ASN, GRN, PTW, tiket, parcel order, dan sebagainya. Nah, reporting ini juga satu bagian yang penting dari satu WMS. Secara standar sih pasti ada reporting yang berkaitan dengan segala aktivitas yang ada di warehouse tersebut dan juga yang sudah ada di dalam modul-modulnya. Tapi kita juga bisa melakukan tambahan-tambahan ini ya, reporting ya. Makanya ada beberapa WMS itu bisa memberikan custom report. Jadi kita bisa buat report sendiri, bisa custom ya, bisa custom dan lebih fleksibel untuk melihat dari report-reportnya. Nah, kalau secara teknologi, sebetulnya teknologi WMS ini kita bisa bagi ini ya, kita bisa bagi menjadi dua, dari sisi softwarenya dan juga dari sisi hardwarenya. Nah, ada beberapa section di sini, misalnya dari sisi integrasi. Kalau kita lihat sekarang kan zamannya udah integrate ya antara sistem satu dengan yang lain, dan apa yang ada sekarang itu memang sangat memudahkan. Misalnya kenapa kok harus diintegrasikan ya dengan ERP misalnya? Karena mungkin untuk membuat sesuatu yang mengikuti dari pola warehouse kita itu sudah akan sangat sulit jika dikembangkan di modul-modul ini, karena perusahaan-perusahaan ini juga sebetulnya mengembangkan warehouse management system, tapi mungkin tidak akurat yang bisa kita terapkan gitu. Jika mau diterapkan pun akan merubah segala prosedur yang ada dan itu bikin lama gitu. Nah, kita bisa melakukan, kita cuma butuh dari sisi pengelolaan ERP-nya itu hanya butuh dari sisi finansinya misalnya. Tetapi untuk pengelolaan warehouse-nya kita punya syarat-syarat tersendiri nih, dan juga bisa kita custom. Nah, kita bisa integrasikan itu dengan ERP yang sudah ada tanpa merubah atau memodifikasi ERP-nya. Jadi kalau istilahnya mungkin ada ERP, ada MIS ya. Jadi warehouse management ini ada di sisi MIS-nya, Management Information System, untuk mencatat segala proses atau transaksi yang ada di warehouse. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa selain proses yang ada di dalam warehouse, kita juga sebetulnya ada proses-proses lain ya yang mungkin bisa diintegrasikan. Misalnya sebagai contoh adalah kayak yard management. Nah, di warehouse yang punya throughput atau transaksi inbound dan outbound-nya besar, dan mereka punya banyak loading dock gitu ya, banyak tempat loading. Jadi sekali proses loading itu bisa misalnya sampai 20 hingga 30 transporter misalnya. Nah, itu akan memerlukan apa yang dinamakan yard management ya. Yard management ini fungsinya sebetulnya untuk menentukan misalnya transporter A itu harus loading di pintu mana, transporter B itu akan loading di pintu mana. Kemudian ada juga schedulingnya,
dan ya lebih kompleks ya. Nah, ini kita bisa pakai dengan menghubungkan dengan warehouse management kita. Apa yang dihubungkan? Misalnya untuk mengetahui dari kesiapan barang yang sudah disiapkan oleh tim warehouse. Ketika itu sudah siap, maka transportnya bisa langsung mendekat ke tempat yang sudah disediakan. Nah, begitu juga dengan ini ya, kalau berhubungan dengan sistem-sistem lain melalui electronic data interchange ya. Jadi contohnya kalau di dunia bea cukai itu contohnya dulu saya pernah ini ya, ada pusat kayak tahu itu kayak pusat logistik berikat, mereka itu punya warehouse management system sendiri, punya sistem sendiri, tetapi bisa koneksi dengan pihak bea cukai itu untuk custom clearance-nya. Jadi kita bisa lakukan itu karena bea cukainya perlu mengetahui nih data-data apa saja, data-data stok apa aja yang disimpan di dalam warehouse tersebut, dan mereka hanya butuh datanya aja ya, data barang yang masuk, data barang yang disimpan, data barang yang keluar, itu aja sih. Tapi proses di dalamnya mereka nggak butuh. Nah, itu kita bisa koneksikan itu dengan sistem bea cukai sekarang. Tapi untuk warehouse-nya kita tetap kelola. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan activity, warehouse management itu harus bisa mengcover aktivitas-aktivitas yang ada di warehouse kita. Ya mulai ini ya, dari inbound, picking, put away, quality control, control sampai cross docking. Nah, ini juga aktivitas di warehouse, ada cycle count, replenishment, return management. Cycle count ini tadi ya untuk mengecek stok yang ada di gudang sudah sesuai atau tidak dengan data. Replenishment ini untuk mengisi barang-barang yang ini ya, barang-barang yang ada di display lah, misalnya kayak sebagai contoh kayak toko retail lagi ya. Jadi kalau barangnya yang di display habis, akan diisi dari stok yang ada di belakang. Contohnya seperti itu. Kemudian ini juga bisa mengelola retur ya. Jadi untuk proses retur ini kan barangnya masih di warehouse. Pastinya kan akan dilihat ini barang yang kembali ke warehouse kita ini akan diapakan. Kan nggak mungkin kita biarkan aja. Misalnya bisa kembali ke stok, maka kita harus catat itu retur dari mana, terus kemudian bagaimana cara proses untuk mengembalikan ke stoknya, karena kan berbeda dengan kalau kita beli dari supplier ya. Kalau ini kan kembali karena hasil mungkin dari customer ya, customer mengembalikan barang. Dan ada juga transfer item. Ini contohnya kayak misalnya kita bisa mentransfer dari item satu ke item lain. Contohnya kalau di tempat saya sih ada beberapa item itu kita bisa downgrade dengan produk yang sama, tapi kita bisa downgrade. Misalnya contohnya kentang. Jadi kalau kita beli kentang itu kalau sudah beberapa hari itu kita bisa downgrade jenis produknya karena dia ada penurunan kualitas, tetapi tetap bisa dijual. Nah, yang ini yang penting lagi dari sisi reporting dan data yang disediakan. Nah, kalau sekarang kan sudah zamannya ya untuk melakukan analisa dari data ini ya, dan banyak sekali toolsnya yang bisa digunakan dan cukup membantu. Ini nanti bisa di crossing juga dengan activity yang lain, misalnya contohnya ini ya, misalnya pemakaian dari aktivitas proses pengeluaran barang itu saya bisa crossing dengan jumlah packing yang dipakai atau jumlah biaya untuk pembelian packing tersebut ataupun jumlah orang yang harus melakukan proses tersebut, jam lemburnya seperti apa, biaya lemburnya seperti apa. Biaya lembur itu kan ada di data HR ya, dan kita bisa crossing itu dengan data-data atau activity yang ada di warehouse. Kembali. Nah, yang terakhir adalah hubungannya dengan hardware. Nah, ini sekarang sudah jamak ya, kalau WiFi, kemudian dengan barcode label RFID sudah jamak, printer juga jamak, dan sekarang dulunya pakai ini nih, namanya personal data terminal PDT. Tapi sekarang kita sudah bisa memakai apa yang kita punya ya, dengan
dengan ini ya, dengan HP ya. Jadi dengan aplikasi yang diinstal di dalam HP, baik itu berbasis iOS ataupun Android, kita sudah bisa mengcover itu gitu. Dan keuntungannya juga ada beberapa perusahaan yang menerapkan, misalnya untuk pengelola warehouse-nya itu memakai handphone sendirilah untuk mengelola warehouse tersebut. Jadi bisa dari sisi perusahaan bisa lebih minim dari untuk pengadaan peralatan. Oke, mungkin itu Om Peter. Kita masuk ke tanya-tanya, mungkin ada yang tanya. Panjang banget ya. Wow, aduh asik banget topik kita hari ini, benar-benar terasa dekat sekali materinya. Kenapa? Karena ya saya juga pelaku warehouse nih, tapi dalam skala yang lebih sederhana. Tapi asik banget, rasanya jadi penasaran, pengen menggali lebih dalam. By the way, ini saya di gudang ini. Saya ada di gudang ini. Jadi lebih dekat banget ternyata. Aduh, ini oke, kita akan masuk sesi kedua ke tanya jawab. Sudah banyak yang nanya nih. Ini yang hadir aja online udah banyak banget nih. Tapi Om Arta boleh istirahat sebentar. Apa namanya? Minum break. Kita akan break karena ada beberapa pesan yang mau lewat ini sebentar. Oke, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ini sudah ada banyak nih. Wah, mantap. Kita akan mau dengar beberapa pesan yang lewat ini dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda Indonesia belajar berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Jadi teman-teman, ayo belajar yang banyak sekarang, karena dunia pembelajaran kita itu bukan hanya startup kok. Perusahaan-perusahaan non teknologi untuk ngurusin pergudangan aja ini kayak gini, wah asik banget. Benar-benar asik. Nah, dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Kebanyakan kaos-kaos PHP Indonesia, teman-teman kalau berminat silakan pesan di sana. Ada banyak, termasuk yang dipakai sama Om Arta tuh. Dan dari ID Cloud Host, adalah penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud dengan berbagai pilihan data center, dibangun tahun 2015 telah melayani berbagai kebutuhan dari berbagai segmen, baik kalangan profesional, SME, korporasi, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir promosi dari Refactory, salah satu startup yang dari Surabaya. Ini adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wow. Oke, kita langsung aja mau tanya jawab ini. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Ini dari yang paling atas dulu deh. Ini Om Tony Arianto nih. Dia juga banyak main di gudang sebenarnya, tapi setahu saya dia lebih banyak spesialis di payroll. Apakah slide-nya bisa di-share? Oh, pertanyaan pertama langsung itu tuh. Oh, bisa dong. Bisa di-share. Oh, bisa di-share tuh. Mantap. Oke, pertanyaan kedua dari saya scan lagi, Yusuf Faseri. Pertanyaannya ini bisa dibaca nggak? Bisa. Oke, penting nggak sih menghitung nilai penyusutan dari jenis barang seperti sayur buah? Karena mungkin aja barang kayak gitu, karena ada satu hal jadi agak nunggu lama di gudang penyimpanan. Oke, ini kasus real time ini saya ini. Yang saya kelola. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, kayak sayur-sayur yang datang dari kita masuk ke dalam gudang kita itu kan dari berbagai macam sumber, ada yang dari pasar, ada yang dari supplier, dan pada saat masuk itu kita harus melihat kondisinya kan, karena kita harus melakukan sortir. Nah itu sudah menyusut. Ketika melakukan sortir kita pilih yang terbaik, yang jelek-jelek kalau dari supplier kita kembalikan, kita timbang terus kita kembalikan, tapi kalau yang kita beli sendiri itu kita buang. Nah kemudian masuk ini, kalau di tempat saya itu langsung diproses picking, baru besoknya ada penyusutan. Nah, kita perlu menghitung penyusutan itu karena supaya datanya selalu real time. Jadi setelah malam
tempat saya ini proses picking ini di jam segini, jam 8 udah rame di bawah. Itu pagi setelah dikirim semua barangnya, nanti kan ada barang-barang yang sisa dan itu jadi stok. Nah, pagi sampai siang itu kita stok lagi karena benar ada penyusutan. Penyusutan itu bisa jadi kalau kita bilang waste ya. Oh, barangnya udah rusak nggak bisa dipakai untuk nanti malam kita buang. Kemudian ada memang secara ini ya, secara kondisi barang itu menyusut, memang ada seperti itu. Jadi kita timbang pertama misalnya 10 kilo, tapi setelah beberapa jam itu menyusut, dan itu harus kita ini ya adjust ya, di adjust. Jadi ada proses untuk kontrol stok sih kalau di tempat saya untuk stok sayur-sayuran. Menarik tuh, sama lah. Saya juga di retail ini di gudang butter, expirednya bentar banget, cuma 1-2 hari udah mesti di freezer lah. Iya, tapi saya cuma lihat mereka sih senyum aja. Oh my god. Oke, pertanyaan berikut dari Om Pudiastu Adiwibowo. Oke, untuk ini ya, selamat malam, mau tanya untuk metode FIFO, bagaimana caranya sistem mengerti tanggal barang sudah expire atau belum? Apakah tiap barang masuk langsung dibuatkan barcode unik? Nah, oke. Jadi kita bicara WMS tadi ya. WMS itu syaratnya pertama, setiap barang yang masuk itu harus sudah jelas informasinya, termasuk informasi tadi tanggal expired itu. Jadi itu harus ada itu di data, kalau di tadi ya kita ngomong advance shipping notice gitu ya, itu harus sudah ada. Tapi kalau misalnya kita baru tahu tuh pada saat barang itu masuk karena memang nggak ada informasi dari suppliernya, maka kita harus menambahkan data tersebut pada saat inbound. Nah, proses selanjutnya kalau kita ngomong tentang FIFO ya, FIFO itu kan first in first out, artinya simpelnya adalah barang yang masuk pertama itu harus dikeluarkan duluan, itu first in first out. Jadi misalnya barang hari ini ada yang datang 100, kemudian besoknya ada datang lagi 20, maka yang harus dikeluarkan dulu yang 100 ini dulu. Nah, bedanya adalah gitu dengan yang tanggal expired, itu kita metodenya kita sebut FIFO ya, first expired first out. Itu ada tuh, saya juga handle itu untuk ayam frozen. Di situ masing-masing bisa beda-beda tuh, dari supplier ini produknya sama gitu misalnya, tapi mereka punya expired date yang berbeda. Kita harus keluarin dulu yang expired date-nya yang paling dekat. Farmasi juga seperti itu, obat-obatan. Di tempatnya Om Peter juga gitu mungkin ya. Ada expired date juga ya. Pastinya ya, Edi gilanya. Oke. Aduh, saya jadi kepengen melihat lagi gudang di sana. Gimana sih mereka memperlakukan barang-barangnya? Saya cuma tahunya udah di rak aja. Oke, pertanyaan berikut dari Om Iksan. Kayaknya panjang nih pertanyaannya. Ada 2 sebenarnya, nanti saya sambung deh. Oke. Izinannya Om, apakah integrasi WMS dengan ERP, misalnya SAP, Oracle, sudah mengakomodir beberapa poin berikut ini? Misalnya saat pengakuan good receive, sudah otomatis membentuk account payable di ERP, utang ke vendor supplier, dan penambahan nilai aset secara accounting. Nah, ini sebetulnya sih tergantung dari sisi ERP-nya ya, mau dikontrol seperti apa. Kalau kita kan dari WMS hanya bisa mengirimkan notifikasi aja kalau misalnya barang itu sudah masuk ke dalam gudang. Kemudian mungkin proses selanjutnya bisa otomatis GR lah gitu ya, otomatis GR dan bisa dikonfirm. Nah, untuk proses selanjutnya itu kan dari sisi ERP-nya ya, kita nggak bisa ngontrol dari sisi accounting payable-nya kalau dari WMS, karena WMS ini sebetulnya sifatnya tadi itu, dia sifatnya sebagai MIS lah gitu, Management Information System, yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak di-cover oleh ERP, gitu sih. Ya, kalau mungkin saya boleh share sedikit di kantor Om Iksan, untuk manajemen yang integrasi dengan APAR memang kita pakai ERP, tapi memang untuk warehouse management system seharusnya sih develop lagi, karena memang di ERP yang Open Bravo sekarang itu nggak terlalu lengkap sebenarnya, jadi harus dikembangkan lagi sebenarnya, seperti yang dibilang sama Om Arta. Wah, makanya saya jadi kepikiran tuh. Tadi kan ada flow-nya tuh dari sini ke sini, wah ini nih yang mau dibikin di dalam, karena di ERP nggak ada, tapi enaknya di ERP sudah integrate sama account payable. Jadi
Ya udah tinggal masuk di sana, udah langsung hitung semua di sana. Gitu mungkin Om Iksan. Itu yang saya tahu ya, tapi nggak tahu lah. Mungkin itu hanya share aja. Oke, di Yusuf Fazeri. Oh, ini apa nih? Oh, Ah, belajarnya di mana katanya tuh? warehouse management system. Hmm, sebetulnya sih eh, kalau mau ini ya, warehouse management system ini kan nggak ada babunya ya sebetulnya. Yang saya tadi jelaskan itu kan sebetulnya mengikuti dari modul-modul yang referensi dari aktivitas yang ada saat ini gitu. Tapi kalau mau lihat sebetulnya contoh dari WMS yang sudah ada gitu, kayak misalnya yang saya tahu ada Oracle tuh punya modul WMS. Kemudian dari Infor itu juga ada, Manhattan itu juga punya. Dan saya sih lebih prefer untuk belajar ke WMS besar itu. Kenapa? Karena mereka sudah proven gitu loh, sudah diterapkan di banyak perusahaan-perusahaan yang gede gitu. Dan uh, secara kalau kita ngomong itu good warehouse practice-nya itu udah dapat lah gitu kan. Kalau kita buat sendiri kan biasanya ngikutin dari modul dari proses yang ada di sekarang ya. Kalau kita bilang, oh ini harusnya jalannya seperti ini. Nah itulah kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu sulit masuk itu karena gitu, terlalu banyak custom ya orang Indonesia katanya. Tapi ada sisi untungnya adalah developer kita dapat rezeki untuk itu. Benar. Jadi dapat rezeki untuk bisa mendevelop WMS. Peluangnya sangat besar dan masih banyaklah yang membutuhkan itu gitu loh. Banyak nggak sih aplikasi produk untuk warehouse management system begitu? Atau mending lebih bikin sendiri secara manajemen warehouse tiap pabrik, tiap gudang mungkin beda-beda. Menurut Om Arta gimana? Yang saya ketahui sih selama mereka ini ya ada hal-hal yang nggak standar gitu kan gitu, mereka lebih memilih bikin khususnya ini ya, karena kan bisa keluar dari modul ERP ya, jadi mereka bisa lebih customize lah gitu kan, flow-nya setiap warehouse kan bisa berbeda-beda, terus modul-modulnya juga bisa mereka tambahin, jadi mereka lebih prefer untuk bikin itu. Iya betul. Nah teman-teman tuh ada challenge kesempatan tuh, kalian boleh bikin tuh warehouse management system. Ada banyak perusahaan non teknologi yang butuh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mestinya. Desain database-nya gimana untuk properti item berbeda-beda, SQL atau non SQL? Terima kasih, sukses. Ini ya apa ya, bisa pakai apa aja boleh. SQL ini misalnya MySQL ya gitu ya, atau SQL Server atau Oracle gitu kan basicnya, atau mau pakai NoSQL juga bisa. Kalau di tempat saya saat ini sih kebetulan pakai NoSQL, yang basicnya NoSQL, karena kenapa ya pilihannya saya juga nggak tahu nih karena bukan tim IT. Mungkin karena pertimbangannya apa ya saya juga nggak tahu lah pertimbangannya, mungkin lebih cepat atau gimana. Tapi kalau saya membuat beberapa kali itu pakai SQL karena saya lihat sih ada beberapa yang harus direlasikan ya gitu kan, dari sisi developmentnya juga saya cari tim lebih mudah gitu kan. Itu saya beberapa kali sih pakai SQL, baik MySQL baik SQL Server. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi nih teman-teman. Waduh, ada 17 viewer nih. Biasanya yang nonton memang lebih banyak setelah live sih. Bisa sampai 300 sampai 500 malah. Kalau yang live biasanya cuma 17, 20 sampai 30 paling Menyempatkan banyak. waktu. Tapi kalau yang nonton pasca offline mungkin setelah sampai di rumah kali atau baru mereka nonton. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita akan langsung masuk sesi ketiga. Kita akan langsung di kesimpulan. Mungkin Om Marta ada semacam kesimpulan dari topik kita hari ini dan pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin berminat untuk mendalami lebih jauh mengenai dunia warehouse management system. Silakan Om Marta. Jadi WMS ini sangat penting ya, sangat penting kalau di warehouse ya. Kenapa ya? Karena sekarang sudah nggak zamannya lagi manual, dan itu akan menjadi kompleksitas sendiri bagi
bagi seorang pengelola warehouse gitu. Dan kesempatannya buat kita ini ya, bagi mungkin teman-teman yang sebagai developer ini itu banyak yang membutuhkan untuk ini ya, untuk mendevelop warehouse management system. Sebagai contohnya di tempat saya sendiri itu masih butuh untuk tim developer untuk membangun WMS ini, karena kita selalu improve kan, oh ternyata ada masukan untuk ini, dan juga semakin banyak varian barang yang dikelola. Misalnya saya sekarang fresh gitu kan, beda lagi saya dulu pernah di telco, itu beda cara kelolanya, pernah juga di produk consumable, produk elektronik, itu beda lagi pengelolanya. Dan gudang-gudang itu kan juga ini ya, gudang-gudang sudah khusus gitu ya. Kalau udah sayur ya sayur, nggak mungkin dicampur dengan elektronik. Jadi kesempatannya banyak. Dan kalau untuk referensi mungkin bisa referensi dari sisi bisa membuat kasih nilai tambah gitu ya. Untuk dari sisi developnya adalah bisa memasukkan sisi improvementnya gitu untuk pengelolaan gudang. Jadi nggak hanya cuma pencatatan transaksi, tapi bisa kasih improve di sisi aplikasinya gitu. Itu sih Om. Kalau ada teman-teman yang butuh slide dan mau kontak Om Arta, kemana kira-kira? Bisa ke mana ya? Bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, message, ke LinkedIn. Atau ke WA. Teman-teman, Om Arta aktif kok di Facebook juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya di video ini juga di komen, silakan aja nanya di sana. Nanti mungkin Om Arta akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak ketinggalan hari ini. Oke, kita sudah di akhir sesi kita hari ini. Thank you banget nih Om Arta, luar biasa nih. Saya jadi semangat lagi nih, juga pengen belajar lebih dalam tentang dunia warehouse. Ternyata seluas lautan juga ternyata dia. Oh, luar biasa. Oke, teman-teman, sebagai pengumuman kita akan mengadakan PHP online learning lagi Senin depan. Jadi hari Minggu ini sudah terakhir dan kita akan ketemu Senin depan dengan Om Fitra Aditya, Web RTC Enthusiast. Dia ada di startup juga kalau nggak Happy Fresh. Dia akan berbagi cerita mengenai aplikasi video call menggunakan Web RTC dan PHP. Terus masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Tadi ada Om Tony Arianto, ayo sharing dong soal manajemen payroll di pabrik. Itu juga asik kayaknya tuh. Jadi oke, silakan isi di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia sampai dengan akhir tahun. Teman-teman bisa pilih tanggalnya anytime. Ucapan terima kasih untuk Om Irfan dan Om Luri Darmawan aka Carikbot yang sudah membantu suksesnya program ini. Sukses selalu untuk mereka dan teman-teman yang mau follow program online learning ini dari seri 1 sampai dengan 116 hari ini. Silakan follow Carik di Telegram, ketik PHP ID Learning ERP, PHP ID Learning Warehouse. Nah, topik-topik yang terkait warehouse akan teman-teman bisa dapatkan di sana. Carikbot juga membuka donasi, silakan ketik donasi dan teman-teman bisa berpartisipasi. Online learning membuka donasi buat teman-teman yang mau bersedia memberi donasi receh di s.byphp.id/donasi di traktir.id. Teman-teman bisa berdonasi dengan GoPay, semua e-wallet itu. Teman-teman boleh berdonasi di sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah kita dengan online learning kita. Om Arta, tetap semangat, jaga kesehatan. Wah, Om Arta luar biasa. Wah, enak banget topik hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di topik yang berikutnya nanti ya. Thank you ya Om Arta. Bye. Bye semua.